itu ada 13, jangan banyak-banyak, ada 3 saja misalnya, 3 jenis burung yang sama tipe A misalnya, itu kalau kita dengarkan kicauannya itu pasti hitungannya itu tidak jelas. Maksudnya suaranya itu loh, cicicuit 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 nanti. Nah, kalau perkutut itu perbedaannya sangat sedikit. Ya, misalnya burung perkutut ada 5 ekor gitu ya. Kalau manggung itu kebanyakan ketukannya kan 3, kalau nggak 3 ya maksimal 4 lah. Ya itu. Slamet donya lan akhiripun nggih. Amin. Amin. Alhamdulillah. Oh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam kebajikan, selamat sore Parandoro dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Sore yang lumayan cerah, tadi sempat mendung, kita akan kembali membahas tentang burung perkutut. Pada kesempatan kali ini yang akan kita diskusikan adalah mengenai filosofi manggungnya burung perkutut berdasarkan ketukan dan perbedaannya dengan kicauan pada burung. Maksudnya kicauan burung pada umumnya. Alhamdulillah, sinar matahari muncul di sore hari, cukup cerah dan menyilaukan, namun cahayanya cukup hangat sehingga bisa mengusir hawa dingin setelah beberapa hari yang lalu kita sempat dikepung oleh air akibat rendaman dari hujan. Untuk menambah hangatnya suasana, silahkan minum dulu. Parandoro, berkaitan dengan manggung pada burung perkutut itu perbedaan yang paling jelas pertama dibandingkan kicauan burung adalah hitungan pada ketukan itu pakemnya jelas. Apabila kita membandingkan antara suara burung perkutut yaitu manggung dengan kicauan burung tertentu misalnya, kalau burung jenis A itu ada 13, jangan banyak-banyak, ada 3 saja misalnya, 3 jenis burung yang sama tipe A misalnya, itu kalau kita dengarkan kicauannya itu pasti hitungannya itu tidak jelas. Maksudnya suaranya itu loh, cicicuit 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 nanti berhenti, cicicuit cicicuit cicicuit, cuit 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 gitu. Nah, itu hitungannya itu
tidak ada pakemnya. Jadi kacau gitu loh, semrawut. Ya bukan apa-apa, ini hanya sedikit kita pembelajaran filosofi ya. Kalau burung kicauan itu kan suaranya cicit cuy. Ya seperti itulah. Jadi kalau mau kita hitung cicit cuy, cicit itu kan 1, 2, 3, wah itu kan kita repot ya, menentukan nulis satu-satu dia nggak jelas. Nah itu kalau burung kicauan atau burung ocehan. Katakanlah ada burung kicau ya seperti suaranya, misalnya ada yang burung seperti itu kalau kita hitung itu berapa gitu tadi cicitnya kan. Itu kalau burung tipe A ada 5 dengan tipe yang sama, itu pun hitungannya pasti beda-beda Pak Nandoro. Nah berbeda kalau perkutut. Nah kalau perkutut itu perbedaannya sangat sedikit ya. Misalnya burung perkutut ada 5 ekor gitu ya, kalau manggung itu kebanyakan ketukannya kan 3, kalau nggak 3 ya maksimal 4 lah. Yaitu misalnya kuruk kukuk kukuk 4, hur ketekuk kuk 3, hur ketekuk kuk 4. Nah, berarti pakemnya itu kalau perkutut sudah jelas Pak Nandoro. Nah itu loh yang menjadi istimewanya menurut saya. Jadi kegemaran manggung pada burung perkutut itu berbeda dengan burung kicauannya. Di situ ada ketukan tahapan yang jelas. Jadi hitungannya itu 3 atau 4, dan itu bukan hanya sekedar hitungan ketukan. Nah, ada yang 3 ketukan, ada yang 4 ketukan. Yang lebih banyak itu ada yang 4 ketukan, 3 ketukan, maaf. Misalnya 4, ketekuk kuk, ketekuk kuk. Nah, filosofinya kalau saya jagong-jagong duduk-duduk dengan ngobrol dengan orang-orang para penggemar, itu filosofi lar ketekuk itu ya, ada 4 ketukan. Itu artinya bahwa ada 4 tahapan di dalam perjalanan manusia mencapai kesempurnaan diri. Jadi 4 tahapan itu meliputi apa saja? Yang pertama meliputi dia itu diciptakan pertama kali di dalam kandungan, kemudian dia dilahirkan, kemudian dia itu mencari jati diri, dan yang keempat setelah memperoleh apa yang dia cari, titik akhir dari perjalanan hidupnya itu apa. Nah maka yang filosofi 4 ketukan itu adalah sangat lengkap. Sedangkan kalau yang 3 ketukan itu filosofinya adalah tentang cipta, rasa, dan karsa yang ada pada diri manusia. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ketukan 4 yang artinya tahapan pencarian jati diri kehidupan manusia. Nah Pak Nandoro santai aja ya, kita ngobrolnya santai aja. 4 tahapan yang pertama tadi jelas. Yang pertama bagaimana manusia itu berada di alam kandungan, di dalam rahim ibu, dia mengalami atau menempuh proses pembentukan fisik dan spiritualnya. Jelas di dalam kandungan itu ada urusan keterkaitan dengan hal ilahiyah atau hal gaib yang berkaitan dengan sang pencipta. Kemudian manusia itu akan dilahirkan dan dia hidup di dunia atau alam dunia yang seperti ini nih, yang serba ya seperti ini, alam dunia yang tidak perlu saya jelaskan. Saya juga mengalami, Anda juga mengalami semua, dan perkutut pun mengalami. Nah kemudian yang ketiga itu adalah fase di mana dia mencari jati diri.
siapakah dirinya, untuk apa dia itu dilahirkan ke dunia, untuk apa ia diciptakan, dan dia itu ingin menjadi apa. Kalau ditanya ingin menjadi apa, kan jelas dia sudah menjadi manusia. Maksudnya dia itu akan mencari kesejatiannya itu seperti apa. Apakah nantinya hanya memenuhi hasrat kepuasan duniawiah saja, ataukah hanya mendapatkan kepuasan-kepuasan yang bersifat lahiriah saja. Itu pada fase ketiga, Parandoro. Jadi pada fase ketiga ini dapat dikatakan terkadang manusia mengorbankan hampir segala sesuatu yang dia miliki, kekuatan, daya, upaya, semuanya itu dikorbankan untuk fase ini. Mati-matian lah, pol-polan itu istilahnya orang Jawa, totalitas untuk mendapatkan fase yang ketiga ini. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dalam hal ini adalah yang bersifat jasmaniah atau lahiriah, misalnya saja harta benda, uang, kedudukan, strata sosial, jabatan, pekerjaan, dan kenikmatan-kenikmatan lain. Itu fase ketiga. Dan yang terakhir adalah fase keempat, yaitu fase di mana dia itu meresapi apa yang telah dia lalui pada fase 1, fase 2, fase 3. Dan kuk yang keempat, lar ketekuk, kuk yang keempat, manggungnya ketukan keempat, artinya dia harus mampu mengambil kesimpulan. Nah, dalam kuk yang keempat ini, Parandoro, itu identik dengan laku hidup pewayangan, yaitu setelah dilahirkan kemudian mencari jati diri, mendapatkan kedudukan dan kepuasan, dia harus mampu untuk menarik diri pelan-pelan untuk berintrospeksi dan menyelami makna kehidupan. Apakah yang sudah ia peroleh ini mau digunakan untuk apa? Apakah kepuasan itu hanya cukup tingkatnya lahir? Kan tidak. Nah, di sini fase keempat diharapkan manusia mampu untuk pelan-pelan kembali menuju ke mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Nah, makanya berupaya untuk meditasi, berzikir, kontemplasi, perenungan, memaknai seluruh apa yang telah dia peroleh, penciptaan dari Sang Pencipta. Kemudian akhirnya dia berterima kasih untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuk yang keempat ini adalah menjadi penanda bahwa manusia telah mendapatkan apa yang diinginkan secara tepat. Artinya dia tidak terbuai, terlena hanya pada urusan yang itu-itu saja, duniawiah saja. Karena dia juga akan mampu mendudukkan porsi dirinya untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta setelah 3 fase yang ia peroleh. Nah, kurang lebih begitu, Parandoro, tentang makna manggung perkutut 4 ketukan. Sekian ya, Parandoro, dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Tetap mencintai budaya Nusantara. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Dari lereng Gunung Muria, Cah Bejo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.